Shalom Pak, kami dari kelompok 2 di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Trinity Manulung dan rekan saya, nama saya Maggie Siregar, dan saudari yang ingin kami injili yaitu Lydia Gracia Surya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah alat penginjilan yang unik dan efektif, yaitu buku tanpa kata. Meskipun tidak berisi satupun, tapi buku ini menceritakan tentang sebuah kasih besar yang luar biasa, yang dimana melambangkan kisah keselamatan untuk manusia melalui kasih karunia Allah. Dan buku tanpa kata ini berasal dari inspirasi yang diambil dari pendeta seperti Charles, menggunakan warna-warna yang menarik. Ada warna kuning, hitam, merah, putih, dan juga yang terakhir ada warna hijau. Dan yang pertama, kita masuk dalam warna kuning. Kuning adalah warna yang cerah, hangat, dan juga penuh sukacita. Ini melambangkan kasih Allah yang tidak pernah terbatas. Sama seperti matahari yang menyinari bumi, dan juga kasih Allah menyinari kehidupan kita. Dia menciptakan kita dari kasih dan menginginkan bahwa hubungan yang kekal bersama kita. Bisa kita buka dalam Alkitab kita, di Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Yang sekarang kita masuk ke warna hitam, yang dimana warna hitam ini melambangkan kegelapan dosa. Yang dimana setelah warna kuning yang indah ini, muncullah warna hitam yang melambangkan dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah yang kudus, dan warna gelap ini menunjukkan bahwa kegelapan dan kerapuhan hidup kita, tanpa Allah kita akan rapuh, karena ini melambangkan tentang dosa. Dan yang ketiga yaitu ada warna merah, yang dimana warna merah ini melambangkan darah, yang dimana kisah ini tidak berakhir dalam kegelapan, tetapi ada juga warna merah. Merah adalah warna yang melambangkan darah Yesus yang tertumpah dari kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita seperti manusia. Dan juga melalui kematiannya, Ia menanggung hukuman kita semua, dan juga agar kita hidup damai di dalam dunia ini. Bisa kita lihat dalam Mazmur 51 ayat 7 juga. Bisa dibuka. Boleh dibacakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Selanjutnya kita masuk ke warna putih, yang dimana warna putih ini melambangkan kesucian dalam hidup baru. Setelah warna merah, kita melihat warna putih ini adalah pengampunan dan kesucian, yang melambangkan bahwa dosa kita yang telah diampuni, kita telah dibersihkan oleh darah Kristus itu sendiri. Dan juga ini adalah anugerah Tuhan yang telah kita lalui dan yang telah kita terima. Kita bisa melihatnya dari nas Alkitab Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dan buku tanpa kata yang terakhir adalah warna hijau, yang dimana warna hijau ini melambangkan pertumbuhan dalam Kristus. Bagi mereka yang telah menerima keselamatan, kini ada warna hijau, yang dimana ini adalah simbol dari pertumbuhan rohani dan kehidupan baru, yang dimana juga hijau ini mengingatkan kita untuk bertumbuh dalam Kristus dengan cara membaca firman-Nya seperti dalam Alkitab, dan berdoa, bersaksi, dan bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Jadi menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya untuk mereka yang bisa membaca,
tetapi juga dapat dipahami oleh semua orang melalui simbol-simbol visual yang kuat seperti warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih, dan begitu juga dengan warna hijau. Mari kita gunakan setiap warna ini dalam hidup kita untuk menceritakan kisah keselamatan ini. Dan juga mari kita hidup dalam terang kasih Allah yaitu kuning menolak kegelapan dan juga hitam berkata tentang dosa dan bersaksi tentang pengorbanan Yesus yang dilambangkan dengan warna merah, dan juga hidup dalam kesucian pengakuannya warna putih, dan juga yang terakhir bertumbuh dalam Yesus yaitu warna hijau.